Apakah lo termasuk manusia yang pernah deep talk sama diri lo sendiri? Evaluasi diri dari hari ke hari. Merefleksi diri karena lo percaya kalau hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, tanpa lo sadar, lo udah menerapkan self-improvement di dalam diri lo. Apa sih self-improvement itu? Secara sederhana, lo bisa mengartikan self-improvement sebagai peningkatan diri. Self-improvement adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas diri kita agar menjadi orang yang lebih baik. Peningkatan diri ini bisa dalam aspek apapun. Lo ngerasa harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Di samping pasti bakal ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan lo. Self-improvement bisa berupa peningkatan perbuatan, perkataan, maupun emosional yang baik tentunya. Bagaimana lo mengelola pengembangan bakat dan potensi di dalam meraih impian, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, juga meningkatkan kesadaran dan identitas diri. Peningkatan diri sebenarnya gak hanya diterapkan ke diri lo sendiri aja, tapi juga diterapkan di organisasi pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Lalu, how important self-improvement di dalam diri lo? Ada banyak alasan kenapa self-improvement itu penting. Pertama, peningkatan diri bisa meningkatkan kesadaran diri. Seperti yang sebelumnya gue bahas, kalau bakal selalu ada hal baik maupun buruk. Nah, dengan adanya peningkatan diri, lo jadi lebih mengenal kepribadian lo, cara berpikir, dan perasaan yang lo rasakan ketika dihadapkan hal baik maupun buruk. Kedua, peningkatan juga bisa membantu lo untuk mengenal apa saja kemampuan yang dimiliki dan seberapa besar batasnya. Hal ini bakal ngasih lo pemahaman yang lebih baik untuk menetapkan tujuan dan cara lo meraihnya. Ketiga, self-improvement ternyata memberikan dampak positif pada kesehatan mental. Lo gak akan tumbuh menjadi manusia yang meratapi kegagalan, membenci diri lo sendiri, tapi lo akan melihat kegagalan sebagai sebuah proses yang berujung pada self-love untuk kemudian memperbaiki kesalahan lo di masa lalu. Dan yang terpenting, efek ini bukan hanya pada diri lo sendiri aja. Lo juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Gimana nih cara memulai self-improvement? Nah, ada habit yang baik nih untuk membantu lo melakukan self-improvement. Lo bisa melakukannya ketika lo memiliki keinginan untuk berusaha tidur lebih baik. Lo bisa memperbaiki kualitas tidur dengan menghindari hal-hal yang mengganggu. Nggak keseringan minum kopi, atau lo bisa mandi air hangat sebelum tidur untuk melemaskan otot-otot tubuh yang menegang karena beraktivitas seharian. Kemudian, lo harus lebih peka terhadap sekitar. Lo bisa menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam interaksi lo dengan sekitar. And ya, kemungkinan besar orang lain akan merasakan kehadiran lo juga. Koneksi lo dengan yang lain akhirnya akan tercipta, meskipun lo tidak memiliki hubungan dekat dengan mereka. Lalu, lo harus selalu berusaha untuk berbuat baik pada orang lain dan diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain itu membuat perasaan lo jadi lebih baik dan bahagia, bukan? Di samping itu, tindakan ini juga menjadi tanda bahwa lo bersyukur dengan apa yang lo miliki. Yang terakhir, lo harus berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Hidup dengan penuh penyesalan,
rasa sakit hati, dan kebencian pada diri sendiri maupun orang lain itu pada akhirnya justru akan merugikan diri sendiri. Sekarang, peningkatan kualitas diri atau self-improvement udah bisa lo lakukan di dalam kehidupan. Jangan lupa ajak orang terdekat lo untuk melakukan hal yang sama dengan tonton video teman sekelas dan share sebanyak-banyaknya. See you!